Penemuan artefak menjadi salah satu jembatan penghubung antara dunia di masa lalu dengan dunia modern saat ini. Berbagai benda artefak telah ditemukan sampai saat ini, dimulai dari artefak yang umum, sampai pada penemuan artefak yang membuat semua peneliti untuk berpikir keras. Terlepas dari fungsi dan kegunaan di masa lalu, berikut 7 penemuan artefak kuno. Nomor pertama ada mekanisme Antikythera. Merupakan komputer analog kuno yang pernah ditemukan. Ingat, Antikythera adalah komputer analog, bukan komputer digital, itu hal yang berbeda. Fungsi dari artefak ini menurut para peneliti, adalah untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana. Dinamai Antikythera, karena artefak ini ditemukan di lepas pantai Antikythera, Yunani, yang diperkirakan berumur sekitar 2000 tahun. Memiliki setidaknya 30 roda gigi yang melingkar dan kompleks, Antikythera adalah contoh artefak yang terlalu modern pada zamannya. Nomor 2 ada Neebra Sky Disk, atau dalam bahasa Indonesia disebut piringan langit Neebra. Sebuah artefak berbentuk cakram yang terbuat dari perunggu. Memiliki simbol-simbol yang ditafsirkan sebagai matahari atau bulan purnama, bulan sabit, dan bintang-bintang, termasuk gugusan 7 bintang yang biasa disebut Pleiades. Ditemukan pada tahun 1999, cakram ini terkubur di Bukit Mittelberg dekat Neebra, di Jerman. Diperkirakan memiliki usia ribuan tahun, Neebra Sky Disk menampilkan penggambaran konkret tertua tentang fenomena astronomi dunia. Bagaimana manusia zaman ribuan tahun lalu sudah memiliki peradaban yang maju tentang tata surya, tanpa adanya teknologi modern seperti saat ini. Selanjutnya nomor 3 ada Codex Gigas. Merujuk pada sebuah buku besar kuno yang ditemukan. Merupakan manuskrip abad pertengahan. Sebuah Alkitab Latin Romawi dengan isi yang luar biasa. Lebih dikenal dengan Kitab Iblis, kodeks ini dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlaic, Bohemia, oleh seorang biarawan yang dikenal sebagai Hermanus Inglusus. Terlepas dari berbagai kontroversi buku ini yang mengguncang para peneliti, Codex Gigas menjadi salah satu artefak penting, yang menggambarkan bagaimana manusia di zaman dahulu menciptakan imajinasi yang sangat liar. Lalu nomor 4 ada baterai Baghdad. Sebuah artefak yang terdiri dari pot keramik, tabung tembaga, dan batang besi yang disatukan dengan bitumen atau material hidrokarbon. Semacam aspal hitam. Baterai Baghdad pertama kali ditemukan di Hujut Rabu, Irak, pada tahun 1936, dekat dengan kota kuno Ktesiphon, ibu kota Kekaisaran Parthia. Saat membangun jalur kereta api, awalnya artefak ini disinyalir sebagai sel galvani, atau sel elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik, namun semua itu dibantah oleh beberapa peneliti. Sampai saat ini, asal-usul dan tujuan artefak ini dibuat masih menjadi misteri penggunaannya di masa lalu. Nomor 5 ada Piri Reis Map. Sebuah peta dunia yang disusun pada tahun 1513 oleh Laksamana dan kartografer Ottoman, bernama Piri Reis. Peta ini berisi catatan ekstensif dalam bahasa Turki Ottoman, dengan penggambaran Amerika Selatan yang sangat detail dan akurat untuk zamannya. Memiliki penataan arah mata angin, bentuk garis pantai, dan bahkan mencantumkan lokasi pulau-pulau kecil di Samudra Atlantik. Peta ini menunjukkan pengetahuan pelayaran dan pemetaan yang sangat maju, membuat para peneliti saat ini kebingungan dibuatnya. Bagaimana orang zaman dahulu membuat peta sedetail ini tanpa peralatan modern? Lalu nomor 6 ada manuskrip Voynich. Semacam kodeks atau buku yang memiliki berbagai gambar di dalamnya, serta aksara yang tidak dikenal yang disebut Phoenichese. Menampilkan berbagai ilustrasi manusia, tanaman fiktif, simbol astrologi, dan gambar-gambar fantastis lainnya. Sama seperti sebelumnya, manuskrip Voynich menjadi salah satu artefak yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bagaimana dan untuk tujuan apa buku ini dibuat? Terakhir nomor 7 ada roman Dodecahedron. Sebuah artefak misterius yang pernah ditemukan, benda kecil yang terbuat dari campuran tembaga, dicetak menjadi bentuk dodecahedron beraturan dengan 12 permukaan pentagonal datar.
Untuk yang belum tahu, dalam geometri, dodakahedron merupakan suatu polihedron yang memiliki 12 sisi. Ada berbagai teori liar tentang penemuan artefak ini, salah duanya digunakan sebagai semacam kalender atau sebagai instrumen untuk tujuan magis.